Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman jalnakum ummatu wahidah wa umirna bil jamaah wa nahana anil firqah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mensyukuri nikmat Allah yang sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa rahmat itu berupa napas, bisa rahmat itu berupa rezeki, bisa rahmat itu berupa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mensyukuri itu semua, untuk membalasnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah sebagai al-mursyid. Rasul adalah sebagai hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai suri tauladan. Maka mari kita ikuti Rasulullah. Baik itu ucapan Rasulullah, baik itu perbuatan Rasulullah, ataupun sama sekali diamnya Rasulullah SAW. Ini ditunjukkan dan disarankan dan bahkan diwajibkan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk mengikuti, yaitu berupa apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal di dalam kalender Hijriyah. Bahwasanya yang terjadi di Rabiul Awal adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jangan berpolemik. Sunnah, wajib, makruh atau apapun namanya dalam memperingati ini. Tapi yang kita ambil adalah hikmahnya. Apa hikmah yang terdapat di dalam peristiwa di tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita ambil salah satu contoh yang harus kita ladani sebagai umat, bahwasanya ada hadis Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyah. Bahwasanya kata Rasulullah, kamu itu adalah semuanya pemimpin. Kamu itu adalah semuanya pemimpin. Pemimpin diri sendiri, pemimpin yang lebih besar, diantaranya adalah mungkin sebagai pemimpin suatu negara. Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk sebelum kita menjadi pemimpin, masih kita memimpin diri kita sendiri, mari kita ambil hikmah yang ada, model kepemimpinan Rasulullah SAW. Yang pertama, model kepemimpinan Rasulullah adalah as-siddiq. Rasulullah SAW ini adalah model yang pertama, bahwasanya al-mursyid di dalam kepemimpinan Rasulullah SAW, dia sebagai seorang pemimpin yang bersifat jujur. Jujur terhadap yang untuk dirinya dan jujur terhadap yang dipimpinnya. Tapi proses awalnya kita lihat sebelum Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad, mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai proses, tidak ujuk-ujuk, tidak semena-mena mengangkat kamu adalah seorang nabiullah, tidak, tapi ada prosesnya. Hadirin sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan kejujuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kejujurannya
dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat sejarah daripada sholat, kita ambil salah satu contoh bahwasanya Nabi Muhammad SAW dibuka oleh malaikat Jibril dadanya, dibersihkan dengan air Zam-Zam, dan dituntun oleh malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha. Dan dari Sidratul Muntaha dia diperintahkan untuk membawa yang namanya sholat. Jadi ini adalah efek daripada Asy-Siddiq. Kepemimpinan Rasulullah SAW mencerminkan suatu hal yang harus kita tiru. Jadi Asy-Siddiq, di mana ada juga hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah. Siapa yang melakukan satu kejujuran, maka dia akan sudah merupakan suatu kebaikan. Dan siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu adalah akan membawanya kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, hadirin pemirsa, bahwasanya tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai uswah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu kejujuran yang dia tanamkan. Seandainya Asy-Siddiq ini diterapkan semua masing-masing terhadap dirinya masing-masing, atau siapapun yang menjadi seorang pemimpin, apakah itu tingkat RT atau tingkat RW atau tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, bahkan sampai kepada gubernur dan sampai kepada presiden yang lebih luas, Asy-Siddiq itu ditanamkan adalah merupakan sebagai model kepemimpinan Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW memimpin yang namanya Al-Madinatul Munawwarah itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa Rasulullah menggabungkan, mendamaikan antara dua suku Aus dan suku Khaz ketika itu dengan adalah kejujuran, kesiddiqan yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dulu yang satu ya, karena ini ada 4 sebenarnya. Nah, insyaallah untuk selanjutnya akan kita sampaikan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.